Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gung Ranggono. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan data, yaitu sebuah data penjualan yang akan saya buat visualisasinya. Nah, di sini saya menggunakan Google Data Studio. Nah, bagi teman-teman bisa mengaksesnya dengan silahkan mengklik Google Data Studio dashboard pada browsernya, kemudian kita pilih bagian yang Looker Studio Overview. Nah, kita klik. Mohon maaf agak lama. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya Google Data Studio seperti ini. Kemudian kita akan membuat laporan baru, yaitu dengan mengklik laporan kosong atau blank laporan yang belum dibuat. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis data yang akan bisa kita olah. Ada dengan Google Analytics, Google Ads, atau Google Snapchat, atau Google data CSV, bisa kita upload file berupa data CSV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengaksesnya dengan menggunakan data spreadsheet. Nah, di sini saya ada beberapa data yang pernah saya upload, yang pernah saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menggunakan data toko Asyap saja. Nah, kemudian diklik tambah, agak lama rupanya. Ini sudah berhasil terupload data-datanya. Kemudian ini secara default langsung memunculkan itu, tapi kita tidak mengendaki ini, maka kita delete saja. Kita delete, kita hapus. Nah, langkah awal adalah kita akan membuat judul buat judul laporan dengan mengklik teks di sini, dan kita akan tulis karena ini sebuah tugas untuk UAS, ujian akhir semester, maka akan saya tuliskan nama saya di sini. Nama Agung Ranggono, NIM 2141032. Terlalu kecil ya kan, untuk membesarkan teks pada judul itu dengan kita ukuran fontnya kita rubah, mungkin lebih kita besarkan jadi 28 ya, pas kayak 28 ya, 28. Kita kecilkan dan kita letakkan di atas. Oke. Langkah berikutnya kita akan memvisualisasikan data penjualan. Tentunya yang akan kita ambil awal adalah dengan menambahkan diagram, yaitu diagram total saja. Langsung kita drag and drop, kita ambil, kita klik 2 kali bisa, kita drag langsung ke sini juga bisa. Nah,
kita akan membuat ini langsung terrecord semua transaksi yang ada di yang ada di data ini. Untuk merubah nama record account, kita akan bisa menggantinya dengan mengklik metrik di sini, kemudian tanda penanya itu kita klik, akan muncul record account aslinya. Nah, yang kita kehendaki di situ tertulis item. Nah, demikian. Nah, akan berubah menjadi item. Nah, kemudian untuk memvisualkan data yang ada di sini, kan kita akan namanya laporan penjualan ya. Laporan penjualan berarti harus ada data tambahan. Kita bisa saja langsung di copy paste di sini. Nah, copy paste di sini, kemudian kita rubah yang aslinya metriknya item, dan bisa kita rubah dengan penjualan atau pembelian aja dulu. Pembelian kita timpa ke metrik, maka otomatis ini yang terrecord atau yang muncul di sini adalah semua data pembelian. Kemudian kita copy paste lagi untuk menampilkan data penjualan. Ada muncul. Kita pindah di sampingnya, data penjualan. Nah, caranya sama. Ini pembelian. Kita ingin menghendaki penjualannya, kita ambil dari sini, kita timpa ke metriknya, kita penjualan. Nah, kemudian yang namanya laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu yang dikehendaki adalah keuntungan ya kan? Keuntungan. Nah, karena di sini tidak ada kolom keuntungan, nggak ada kolom keuntungan, maka kita akan membuat kolom profit. Nah, dengan tambah kolom di sini. Tambah kolom, kita klik. Kemudian namanya kita kasih profit untuk menambahkan. Kemudian profitnya berarti penjualan kita klik dikurang dengan pembelian kita klik dikurang dengan jual. Nah, maka akan beli dikurangi jual. Nah, itu akan menjadi profit, atau dibalik? Terbalik kayaknya. Profit dulu, jual dulu, baru dikurangi pembelian. Baru kita simpan. Akan muncul sebagai profit. Selesai. Nah, di sini ini ada profit. Nah, cara untuk menampilkannya lagi, kita langsung aja copy paste yang sudah ada, kemudian kita geser ke sebelah sini. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, profitnya ini kita ambil, kita timpakan di penjualan di bagian matriks sebagai profitnya. Nah, profitnya adalah sekian. Karena ini ada desimalnya, kita tidak menghendaki itu ada desimalnya, maka kita akan merubah dengan mengklik gaya, kemudian di nomor ringkas ini langsung jadi langsung tertera 1,4 juta gitu. Tidak, kita rubah saja desimalnya menjadi 0. Nah, maka desimalnya akan hilang. Desimalnya akan hilang.
Nah, untuk merubah apa namanya, baik, untuk merubah background dari lembar kerja kita ini, kita bisa klik di atas ini lainnya, tema dan tata letak. Kita rubah backgroundnya warna yang sesuai dengan kehendak kita, terserah, bebas. Di sini saya akan mencoba untuk mengambil atau menggunakan ini saja, yang hitam. Nah, ini berhasil. Kemudian kita ini juga masih ada desimalnya, sama, bisa kita hilangkan desimalnya, sama seperti tadi di profit. Kita hilangkan desimalnya dengan klik gaya, kemudian desimalnya kita nolkan. Nah, ini sudah tidak ada desimalnya. Nah, demikian. Nah, sama dengan item tadi, penjualan ini bisa kita rubah namanya. Pembelian ini bisa kita rubah namanya, yaitu dengan mengklik metrik bagian penanya, kita rubah pembelian, kemudian dalam kurung RP, gitu ya. Sehingga secara otomatis dia akan merubah. Penjualan juga sama, kita rubah penjualan dalam kurung RP, tutup kurung. Nah, bagian profit juga sama, kita rubah karena kita menghendaki dari pembelian, penjualan, profit di sini adalah dalam hitungan rupiah. Profit dalam kurung sama. Ini kita juga bisa memperbesar tulisan profitnya dan memberikan warna di profit tersebut. Tulisannya profit itu kan sebuah keuntungan, ya kan? Maka bisa kita warnai dengan warna biru. Nah, jadi profitnya berubah menjadi warna biru. Kemudian kita, nama metriknya bisa kita letakkan di tengah. Kemudian penjualan ini kita menghendaki penjualan itu dengan warna kuning coba, atau warna kuning. Kemudian letaknya metriknya kita letakkan di tengah. Bisa, kita juga bisa merubah ukurannya. Contoh kita buat 30 ukuran fontnya. Ini ukurannya udah berapa? Berarti 30 sama. Kemudian pembelian juga akan kita rubah warna fontnya, warna tulisannya dengan mengklik gaya juga. Labelnya kita kasih warna merah saja coba. Nah, kemudian kita letakkan di tengah. Oke, siap. Ini kita geser lebih ke tengah. Siap. Oke.
Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan diagram, yaitu diagram garis, sehingga kita bisa mengetahui secara grafik penjualan toko secara diagram naik turunnya. Dan dengan mengklik tadi tambah diagram, kita besarkan sehingga lebih mudah untuk terlihat. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Untuk menampilkannya kita pilih di bagian matrix, kita ganti dengan pembelian dulu. Kita timpa dengan pembelian. Ini ada beberapa garis nih. Ini bagian profit, pembelian, dan penjualan. Sekalian aja kita tambahkan. Ya. Ini kan tidak ya. Kita akan merubahnya dengan tanggalnya, kita rubah. Kita menginginkan bulan saja. Kita menginginkan bulan saja. Nah, kita pilih bulan. Maka nanti akan muncul bagian bulannya saja. Nah, demikian. Kemudian bagian profit ini tidak terlihat. Jadi di bagian profit nanti kita sudah merubah. Jadi karena penjualan ini tulisannya warnanya merah, maka kita garis penjualannya juga warnanya merah, sehingga nanti bisa mendefinisikan garis merah ini adalah bagian pembelian. Nah, garis kuning ini mendefinisikan penjualan. Nah, kemudian yang profitnya yang hijau juga mendefinisikan tentang profitnya, begitu. Nah, cara merubahnya tadi itu kita pindah ke gaya, kemudian di rangkaian 1 ini adalah profit tadi itu, sesuai dengan di penyiapan tadi itu. Ranking 2-nya adalah penjualan, rangkaian 3-nya adalah pembelian. Nah, karena bagian profit itu tidak keluar, nah, kita tambah skalanya di sini. Kita tambah bagian skalanya di sini, sehingga nanti dia bisa muncul bagian profitnya. Dengan menambahkan bagian skala di rank 1 tadi itu dengan kanan. Nah, baru kelihatan ini berwarna hijau. Dan apabila kita menginginkan ada bagian koinnya, kita bisa mencentang bagian tampilkan titik. Nah, akan muncul titik-titiknya tuh di rangkaian 2, yaitu yaitu penjualan, juga kita munculkan tampilkan titik. Di yang ketiga, pembelian juga sama,
kita rangkaian titiknya kita munculkan. Nah, karena ini profit yang kita inginkan adalah berapa sih profitnya di bulan itu. Maka kita bisa tampilkan label data sehingga muncul. Kalau terlalu panjang maka bisa kita centang yang nomor ringkas sehingga data yang ditampilkan itu lebih ringkas. Demikian. Jadi bisa terlihat ya, ini di bulan Januari ada 100 sekian, bulan Februari keuntungannya ada 160,2222, di bulan Maret ini kita bisa baca ya, profitnya sekian, penjualannya sekian, pembelinya sekian, ya kan, bisa terlihat. Untuk mengetahui range kita hanya ingin mengetahui di bulan tertentu atau di periode tertentu, maka kita bisa menambahkan kontrol di sini, yaitu dengan rentang tanggal. Kontrol rentang tanggal kita letakkan di sini sehingga kita bisa memilih rentang tanggal yang akan kita lihat. Seandainya kita coba untuk mengujinya, kita ketik lihat atau di view. Kita pilih tanggal, misalnya Januari tanggal 1 sampai Februari tanggal 28. Kita terapkan. Ini tidak ada karena memang di data tanggal segitu memang tidak ada datanya. Jadi kita bisa lihat saja 2000. Data ini insya Allah di 2020. Kita coba Januari tanggal 1 2020 sampai dengan Juni 2020 tanggal 30. Terapkan. Maka data akan muncul ya, dari Januari sampai ke Juni. Kita bisa melihat profitnya, baik penjualannya juga bisa kita lihat. Kalau kita kursornya kita letakkan di sini, maka ada terlihat ya, bulan Juni profitnya ada 72.000, penjualannya ada 58 item, pembeliannya ada 48 item. Kemudian bulan Januari kita bisa lihat profitnya ada 100.000 rupiah, penjualannya ada 147 item, pembeliannya juga sama. Begitu. Kita bisa melihatnya dengan cara menambahkan filter tanggal. Begitu. Kita juga bisa menambahkan filter tambahan lagi. Berupa kategori yang akan kita gunakan untuk melihat kategori apa saja yang ingin kita lihat. Dengan cara kita tambahkan menu drop and down, tambahkan di bagian sini. Dengan merubah ini berdasarkan tanggal. Kalau kita ingin melihatnya dengan berdasarkan item yang dijual atau
barang yang dijual, maka kita bisa ini kategori ini kita tarik, kita timpakan ke kontrolnya, kolom kontrol akan berubah, secara otomatis akan berubah jadi kategori, bukan tanggal lagi. Itu kategori ini. Misalnya saya hanya ingin mengetahui jumlah beras yang terjual. Nah, tinggal kita pilih, kita centang saja berasnya. Maka yang akan ditampilkan adalah penjualan, pembelian, profit tentang beras. Itu hanya ada 6 item saja. Hanya ada 6 item. Misalnya saya ingin beras dan minuman, kita centang minumannya. Ada berapa item? Ada 25 item di tanggal 1 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020. Ini juga bisa kita rubah. Bisa kita rubah juga periodenya. Misalnya saya menginginkan sampai Desember saja, sampai Desember 2020 tanggal 31 kita terapkan. Nah, di sini akan muncul di bagian beras dan minuman ada 48 item selama setahun itu dengan profit Rp412.000 dengan nilai penjualannya sekian, dengan pembelian sekian. Nah, gitu.